Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrianus Gahol. Saya akan menjelaskan ujian UTS semester 2. Yang pertama, jelaskan asal-usul dan jenis-jenis komputer. Yang pertama, asal-usul komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang dalam bahasa Inggris berarti compute. Di masa sebelum Masehi, penggunaan kata komputer ditunjukkan sebagai panggilan untuk orang-orang ahli. Yang berikutnya, jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terdiri dari yang pertama, personal komputer atau PCs adalah komputer yang terletak di atas meja dengan komponen terdiri dari monitor, CPU, dan keyboard. Yang berikutnya adalah laptop. Laptop adalah komputer jinjing yang jauh lebih efisien dibandingkan PCs, keyboard, monitor, dan CPU. Nampak seperti buku, apalagi ketika dilipat. Yang berikutnya adalah notebook. Notebook adalah laptop yang ukuran jauh lebih kecil dibandingkan laptop portable dan menyerupai buku kecil. Beratnya jauh lebih ringan dibandingkan laptop. Yang berikutnya, palmtop. Palmtop adalah laptop yang seukuran dengan telapak tangan, jauh lebih ringan dibandingkan notebook dan terlihat seperti ponsel genggam. Yang berikutnya adalah Pixis tablet. Pixis tablet adalah bentuknya hanya terlihat seperti monitor saja atau layar sentuh. Soal nomor 2, jelaskan pengertian dari data, informasi, sistem informasi, dan basis data. Yang berikutnya adalah data. Data merupakan informasi yang disimpan yang dapat sewaktu-waktu digunakan oleh penggunanya, dan data merupakan raw material untuk semua informasi. Yang berikutnya, informasi. Informasi adalah ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, simbol, makna yang dapat ditafsirkan pesan atau kumpulan pesan. Yang berikutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang berikutnya, basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Soal ketiga, sebutkan dengan lengkap komponen perangkat keras sistem komputer dan jelaskan kegunaannya. Yang pertama, input device, yaitu alat masukan yang ada pada perangkat komputer. Yang berikutnya, proses device, yaitu alat untuk memproseskan pada sistem komputer. Yang berikutnya, output device, yaitu alat untuk keluaran pada sistem komputer. Yang berikutnya, storage device yaitu alat untuk menyimpan data pada komputer. Soal keempat, tuliskan sejarah singkat operasi DOS, Windows, Unix, Linux, dan Macintosh. Yang pertama, DOS. DOS sebenarnya dibuat oleh sebuah perusahaan pembuatan komputer yang bernama Sidley Computer Produksi atau SCP yang dikepalai oleh Peterson yang belakangan direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan DOS pada tahun 1980 sebagai sebuah perangkat lunak sistem operasi dengan nama KDOS, singkatan dari Quick and Dirty. Yang berikutnya, Windows. Windows pertama kali ditemukan oleh dua orang yang bersahabat sejak mereka kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen.
OS Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan penggunaan berbasis GUI atau Graphical User Interface. Yang berikutnya adalah Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multiplex atau Multiplex Information atau Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan Amerika Telephone and Telegraph atau AT&T, General Electric atau GE, dan Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan. Yang berikutnya Linux. Linux merupakan sistem berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Pada bulan September di tahun 1991, kernel ini diluncurkan dengan nama Linux. Yang berikutnya Macintosh Operational System atau bisa dikenal dengan MACOS adalah sebuah sistem operasi komputer yang dirilis oleh perusahaan ternama Apple Corporation. Sistem operasi ini dipublikasikan pada tahun Januari 1985 melalui iklan Super Bowl. Soal nomor 5, tuliskan 5 aplikasi desktop yang Anda ketahui dan jelaskan kegunaannya. Yang pertama, pemrograman visual adalah suatu bahasa pemrograman yang di dalamnya terdapat himpunan simbol-simbol, grafik dan teks yang mempunyai arti yang sistematik yang menggunakan ekspresi visual seperti grafik, gambar atau ikon yang sistematik dan mempunyai arti tertentu serta mengacu pada aktivitas yang memungkinkan pada pengguna untuk membuat program dalam 2 atau lebih dimensi. Yang berikutnya Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan pada tahun 1995. Java tidak disalahpahami sebagai JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan oleh web browser. Yang berikutnya Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah untuk dipelajari. Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang sangat efisien dan sederhana tapi efektif untuk penerapan pemrograman berorientasi objek. Yang berikutnya DLP. DLP adalah compiler atau penerjemahan bahasa DLP awalnya dari Pascal yang merupakan bahasa tingkat tinggi sekelas dengan BASIC atau C yang merupakan produk dari Crop. Yang berikutnya Net. Net merupakan sebuah bahasa pemrograman yang memiliki ruang lingkup besar dari kompleks. Net dikembangkan oleh Microsoft sebagai sistem yang mengembangkan aplikasi perangkat lunak atau Net Framework yang dirancangkan Microsoft dengan terkait pengembangan bahasa terutama C dan Visual Basic untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami para pengembang perangkat lunak Windows dan Azure. Soal ke-6, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari kabel jaringan yang Anda ketahui. Yang pertama, kelebihan dari kabel jaringan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jaringan kabel relatif lebih stabil. Yang kedua, transmisi data yang tinggi.
Yang kedua, kekurangan kabel jaringan antar LAN sebagai berikut. Tidak cocok digunakan pada perangkat mobile. Yang kedua, instalasi jaringan kabel cukup rumit dan memakan waktu. Yang berikutnya, dibutuhkan skill yang baik agar kabel tersusun rapi. Yang berikutnya, sulit dalam proses ekspansi jaringan. Soal nomor 7, sebutkan kelebihan kelemahan dari wireless jaringan yang Anda ketahui. Yang pertama, kelebihan dari jaringan wireless antara lain sebagai berikut. Pertama, bisa digunakan kapan saja. Kedua, kemampuan mengakses data pada jaringan. Ketiga, kecepatan instalasi. Kelima, fleksibilitas tempat. Keenam, pengurangan anggaran biaya. Ketujuh, jangkauan luas. Yang kedua, kelemahan dari jaringan wireless antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alatnya cukup mahal. Yang kedua, propagasi radio atau interferensi gelombang. Yang ketiga, kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, keamanan data kurang terjamin. Soal nomor 8, jelaskan apa yang membedakan teknologi dari internet dan extranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web yang menggunakan protokol TCP atau IP, sedangkan extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Soal nomor 9, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari intranet, internet, dan extranet yang Anda ketahui. Yang pertama, kelebihan dari intranet adalah sebagai berikut. Produktivitas kerja, efisien waktu, komunikasi yang efektif, sistem publikasi web, efektivitas biaya, keseragaman informasi, dan meningkatkan kerjasama. Yang kedua, kelemahan intranet adalah sebagai berikut. Informasi yang salah, tidak sesuai dapat juga beredar melalui intranet sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang berikutnya, dalam perkembangan interaksi di intranet, ada juga kemungkinan untuk mengirim hal-hal yang kurang sesuai. Dalam hal ini harus ada keseimbangan antara memanfaatkan kebebasan dan tanggung jawab moral. Yang berikutnya, diperlukan pelatihan untuk mendidik anggota untuk menggunakan intranet. Yang berikutnya, pertimbangan keamanan data merupakan pemikiran utama karena pengguna bisa saja mengirimkan pesan yang sensitif yang dapat terlihat oleh orang lain. Yang berikutnya, oleh karena bebasnya pengiriman pesan antara pengguna dapat terjadi overall jika tidak dikontrol dengan baik. Berikutnya, kelebihan internet adalah sebagai berikut. Memudahkan mendapatkan informasi, menyediakan berbagai hiburan. Yang berikutnya, memudahkan transaksi ekonomi, memudahkan penanganan bencana, memudahkan komunikasi. Yang berikutnya, kelemahan dari internet adalah sebagai berikut. Tersebarnya informasi bohong atau hoax, adanya konten negatif, tersebarnya virus komputer. Berikutnya, kelebihan dari extranet adalah sebagai berikut. Proses dan arus informasi cepat, peningkatan dalam efektivitas berbisnis, mengurangi biaya komunikasi, transportasi maupun administrasi, dan mengurangi pengguna kertas. Akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. Yang berikutnya, kelemahan dari extranet adalah sebagai berikut. Biaya tinggi pada awal pengembangan, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet,
membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan, melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan lain-lain. Soal nomor 10, menurut Anda apa keuntungan dalam pembelajaran ICT? Keuntungan dalam pembelajaran ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang keempat, pemahaman materi yang sedang dibelajar. Yang kelima, menampilkan materi. Terima kasih, semoga bermanfaat.